Siang ini kita bertemu kembali dalam pelajaran matematika. Mungkin tadi sebelum matematika apa pelajarannya? Bahasa Indonesia. Oh ya, mungkin selama pelajaran bahasa Indonesia kalian agak penat duduknya dan sebagainya. Nah, sementara mata pelajaran matematika itu kita ketahui kita menganggapnya agak rumit. Nah, supaya kita segar untuk menerima pelajaran ini, kita ice briefing sedikit. Mari berdiri semuanya. Tapi sebelum berdiri, ice briefingnya seperti ini. Jadi saya menggunakan isyarat, kalian yang menyebutkan, tapi kita bernyanyi. Ya, hanya 4 kata. Yang pertama, kalau Pak Guru begini, kalian adalah Marisa. Kalian nyebutnya Marisa. Kemudian kalau Pak Guru begini, menari. Kemudian kalau Pak Guru begini, di atas. Kalau Pak Guru begini, menara. Oke, misalkan begini, Marisa menari di atas menara, di atas menara, Marisa menari. Paham? Oke, kita coba. Mari berdiri semua. Oke, sambil megangkan tangannya. Oke. Ya, bangkunya digeser sedikit biar ada di. Kita sama-sama dulu sebelum Pak Guru minta kalian. Oke, kita sama-sama. Diperhatikan gerakan saya. Kita runut dulu. Kita mulai. Marisa menari di atas menara, di atas menara, Marisa. Oke, jangan ikuti saya, lihat gerakannya. Ya, kan bukan jangan mulus saya, gerakannya yang membuat. Misalkan kalau begini berarti Marisa, kalau begini menari. Jangan dengar ucapan saya, biar fokus juga. Oke, kita ulang. Marisa menari di atas menara, di atas menara, Marisa menari. Bisa ya? Oke, sekarang saya tidak bilang, kalian yang menyanyikannya. Dan lama-lama akan saya percepat sedikit. Oke. Ya. Di atas menara, Marisa menari, menari di atas menara, menari di atas. Biasa. Oke, cukup. Ya, mudah-mudahan itu tadi bisa membuat sedikit walaupun mungkin tidak maksimal. Baik, sebelum kita ke materi, saya ingin cek kehadiran kalian. Deli Kurnia, oh ada. Juandi Surya Pratama, oh ada. Salsabila, ada. Siapa yang tidak masuk? Siapa? Nia? Nia Ramadhani, kenapa Nia? Tidak tahu, sakit? Tidak tahu, ya oke. Baik, sebagai rasa empati, nah, rasa perhatian
perhatian kita kepada teman. Kalau ada teman kita yang sakit, ya kita doakan supaya teman kita yang sakit hari ini supaya diberi kesembuhan. Semoga besok bisa masuk dan bisa belajar bersama kita lagi. Yang tidak masuk, itu. Kemudian berikutnya kita akan membuat kesepakatan belajar. Biar belajar kita tertib, tidak ada aturan dan sebagainya. Kita membuat kesepakatan belajar. Kesepakatan belajar itu ada yang mengusulkan? Ya, tidak berbicara, atau bahasanya saya ganti ya, memperhatikan guru. Saat menjelaskan. Oke. Berikutnya ada lagi? Mari sebutnya. Tidak. Baik. Yang kedua, tidak memainkan HP saat belajar. Ada lagi? Menghormati guru. Bagus. Mari ada lagi? Atau cukup? Cukup 3 kesepakatan kita. Yang pertama, memperhatikan guru. Jadi ketika saya menjelaskan, mohon nanti diperhatikan, tidak ada yang mengerjakan yang lain. Yang kedua, tidak memainkan HP saat dijelaskan nanti. Kemudian yang ketiga, menghormati guru. Dan saya rasa tidak hanya menghormati guru, kita juga harus belajar untuk menghormati teman, rekan sesama kita. Baik, itu kesepakatan kita. Pelajaran kita berikutnya di sini adalah tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat ini tidak hanya berguna saat ini. Fungsi kuadrat ini banyak sekali digunakan pada mata pelajaran atau bahkan ketika kalian melanjutkan ke bangku kuliah nanti. Itu fungsi kuadrat. Salah satu contoh. Apa ini? Ada yang menyebutkan? Satu. Biasakan raise hand. Angkat tangan, mari. Mari nak. Setengah lingkaran, bagus. Kalau misalkan sekarang saya gambar lagi tambahannya. Ini disebut dengan sumbu apa ini? Sumbu Y. Sumbu E koordinat ya. Kalau ini sumbu Y. Ini adalah parabola. Setengah lingkaran kan juga boleh kalau misalkan dilanjutkan. Parabola. Ketika misalkan sebuah peluru ditembakkan, kira-kira ketika dia ditembakkan dengan sudut, katakanlah ini sudutnya 45 derajat, kira-kira peluru itu terus nggak ke sana? Nggak akan pernah jatuh. Gimana bentuk lintasannya? Bentuk lintasannya adalah akan seperti ini. Itu yang disebut dengan gerak parabola. Tidak ada tiba-tiba begini langsung jatuh, kan tidak kan? Tidak, tetapi dia akan seperti itu parabola. Kecepatannya, sudutnya itu dipelajari di fisika. Kemudian misalkan nanti kalian masuk ke tentara, kalian tidak belajar ini, pasti kalian tidak akan belajar ini. Jadi dengan sudut sekian, kalian bisa mengira-ngira tertingginya berapa, terjauhnya nanti jatuhnya berapa. Itu adalah salah satu kegunaan dari fungsi kuadrat. Jadi akan sangat bermanfaat sekali materi tentang fungsi kuadrat. Oleh karena itu, mari diperhatikan apa yang Pak Guru jelaskan tentang fungsi kuadrat. Pertama, bentuk umum. Ada yang bisa menyebutkan saya ciri khas dari fungsi kuadrat? Apa yang harus ada? Ya,
X sama Y, boleh. X-nya harus bagaimana? Mari angkat tangannya. Y-nya harus ada. Y sama dengan X-nya harus ada, ya. AX kuadrat tambah BX ditambah dengan Y. Ini bentuk umumnya. Pangkat X-nya di sini pangkat berapa? 1. Di sini ada nggak X-nya? Ada. Di sini ada. Kalau misalkan ada Y sama dengan 2X tambah 3, fungsi kuadrat tidak? Fungsi kuadrat tidak? Tidak. Kenapa? Karena X-nya kurang, tidak ada kuadratnya. Jadi yang disebut dengan fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat nanti itu adalah pangkat tertingginya harus ada pangkat 2. Misalkan nanti Y sama dengan X kuadrat min 3, fungsi kuadrat enggak? Fungsi kuadrat enggak? Fungsi. Kenapa? Karena pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Oke, itu berarti tentang persamaan fungsi kuadrat. Oke, sekarang kita belajar bagaimana cara menentukan pembuat nol fungsi. Ya, di dalam menentukan pembuat nol fungsi, cara yang paling sering itu adalah yang disebut dengan memfaktorkan. Oke, diperhatikan video berikut. Dan ada suaranya. Yang tersenyum gini, nah, itu nilai X-nya. Oke, bisa kelihatan? Bisa. Ada suaranya? Dari kuadratnya berarti ya, bentuk persamaannya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Tapi ini syaratnya A-nya nggak boleh 0. Ya kok kenapa kok? Ya iya, kalau A-nya 0, ini 0, ya nggak jadi fungsi kuadrat, nggak jadi persamaan kuadrat kan? Arti kata persamaan kuadrat itu mengambil nilai variabel X kuadrat. Jadi X kuadrat, intinya kalau ini kuadrat boleh, intinya ada variabel kuadratnya. Itu namanya disebut persamaan kuadrat. Ya. Ada yang pertama, ya, kita akan masuk dengan mencari nilai X ya. Stop sampai di situ. Mohon diperhatikan videonya itu sampai di situ. Pertama, cara pemfaktoran itu adalah menentukan faktor ini A kali C. Kemudian apabila ditambahkan adalah P ditambah Q itu sama dengan B. Maksudnya begini. A-nya di sini berapa? 1. Oke, pintar. 1. 1 ini sebagai apa? A. C-nya berapa? 2. C-nya adalah 2. Ini 1, ini adalah min 1 dan min 2. Berarti faktor yang ini itu adalah X dengan X, berarti di depannya X, ini juga X, dituliskan angka yang 2 ini, yaitu min 1, ini min 2. Bagi 2 sama dengan 0. Berarti X min 1 sama dengan 0, dan ini juga X min 2 sama dengan 0. X dikurangi 1 sama dengan 0. X-nya berapa? 1. Kalau ini? X-nya adalah sama dengan 2. Berarti ini menjadi X1, ini yang menjadi X2. Oke, mudah-mudahan ada gambaran. Sekarang kita coba kerjakan LKPD-nya. Kita bagi menjadi 6 kelompok. Ya, berenam dan apa-apa. Ya, kita langsung di situ. Ditulis nama kelompoknya. Oke, nama kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. LKPD-nya mohon diperhatikan. 1, kalian di dalam satu kelompok itu
sudah dibagi beragam. Ada yang maaf kemampuannya lebih, ada yang kemampuannya kurang. Yang kemampuannya lebih jangan disimpan sendiri, kalian harus bisa membagi kemampuan itu kepada temannya yang lain. Hingga kalian juga yakin bahwa ketika ilmu itu dibagi, insya Allah dia tidak akan hilang, pasti akan bertambah di diri kita. Yang kurang, yang merasa kemampuannya kurang, silahkan jangan malu untuk bertanya ke temannya yang lain. Jadi di dalam kelompok itu kita berkolaborasi, kita harus kerjasama, sehingga yang bisa membagi ilmunya, yang tidak bisa jangan malu mengatakan dirinya kurang bisa. Ya, silahkan dikerjakan. C-nya 0 kan ada yang kuarternya kan ada 0 ya. Ini C-nya 1. Iya, 1. Iya, 0 berarti 0. Oke. Mari, ada lagi yang lain yang perlu ditanyakan, boleh? Ya, beri kita nih semua panel. Ini tentu ini yang kita ini. Ya, C-nya 0. Oh ya, ini kan tidak ada persamaan kuadratnya. Kurung ini artinya apa? Kali. Berarti kan kali, oh berarti ini harus dikalikan dulu, pulpennya nak pinjam. Ya, berarti ini harus dikalikan ke dalam dulu. Ini juga kalikan 2 kali, berarti dia akan menjadi X kali X, menjadi X kuadrat. Kemudian ini min 10 kali X menjadi min 10 X. Nah, berarti ini jadi A, ini jadi min. Paham ya? Oke. Menjadi X kuadrat, X kali min 10 menjadi min 10 X. Baru bisa dibagi. Baik, yang halaman pertama itu dilacak. Udah dikerjakan kan banyak ya? Oke, cukupkan. Sekarang kita ke halaman yang kedua. Ya. Kalau ada yang belum jawab di situ, abaikan aja dulu. Nah, silakan kita belajar. Link 25. Oke, kita skip. Nah. Sekarang yang kedua. Nah. Ini tadi Perlu saya contohkan lagi? kok Perlu saya contohkan? Perlu. Baik. Lihat yang pertama. Yang pertama. oh iya X kuadrat sama dengan berapa? 1/20. Kemudian dicari berapa kali berapa, hasilnya adalah 20. Tetapi ketika dijumlahkan hasilnya adalah angka yang di tengah B-nya. Berapa ini? Negatif. Berapa kali berapa? 20. 1 kali 20, 2 kali 10, 4 kali 5. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ada. Min 1, min 20, min 2, min 10, min 4, min 5. Sekarang dari angka-angka ini pilih mana yang jumlahnya negatif 12. Min 10, berarti faktornya adalah X min 2 X min 10. X min 2 sama dengan 0, X min 10 sama dengan 0. Berarti ini X1 sama dengan negatif 2 ke 2. X2 nya adalah 2. Ini yang disebut dengan akar. Kalau yang ini disebut dengan apa ini? Yang ini siapa guru? Ya, ntar. Action. Action. Dulu nih. Berarti melaporkan hasilnya. Melaporkan hasil itu sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau kemampuan kalian
boleh dibacakan dari bangku, boleh dituliskan di depan, mau dibacakan di depan juga silakan. Jadi tidak mesti harus dalam bentuk kertas. Kemudian satu, biasakan bahwa keputusan kelompok itu adalah keputusan bersama. Kita harus bertanggung jawab terhadap keputusan kita bersama. Jangan satu mengatakan itu keputusannya dia, saya tidak, bukan. Jadi kita harus belajar bahwa di dalam suatu pertemuan atau dalam satu diskusi kelompok itu, keputusan diskusi itu adalah mengikat untuk semua. Baik, kita mulai. Kelompok berapa dulu yang akan melaporkan hasilnya? Baik, kita mulai dari yang di belakang. Fakta, kita mulai dari yang di belakang. Marina, salah satu mewakili. Mau maju? Oh, boleh. Silakan. Ini spidolnya. Oh, ada. Di sini nak. Dihapus papannya dulu. Di sini nak. D, E, yang E ya. Mohon yang lain diperhatikan, temannya mengerjakan di depan 7x nak. X kuadrat min 7x, ya pelan-pelan. Harus mencoba untuk teliti. Matematika itu makin teliti makin tidak karuan. X-nya dulu nak, ya. X min 3 dengan X min 4. Sama dengan nolnya dengan 4. Terima kasih. Ada kelompok lain yang menanggapi? Mari. Kalau misalkan ada yang tidak sama atau ingin menambahkan atau ada hal yang kurang, silakan. Kita mencoba kritis dengan pendapat teman. Bukan kritis dalam artian ingin menyalahkan atau apa, tidak. Tetapi kita coba untuk meneliti dari pekerjaan teman itu ada yang kurang atau tidak. Marina, ya. C-nya seharusnya 12. C-nya seharusnya 12. Di sini? Dia nggak nulis. Dia nggak tulis hasil A ditaruh C-nya. Oh, tidak nulis hasil A, bagus. Ya, jadi A kali C-nya tidak ditulis. Saya tanggapi, jadi ketika kita sudah memahami, langkah itu adalah hanya oret-oretan, di situ boleh A kali C sama dengan 12. Ketika kita sudah memahami bahwa negatif 3 dengan negatif 4 kalau dikalikan itu 12, dikali Pak Guru mungkin ada hal yang kurang. Terakhir sebelum kita tutup, kita coba refleksikan bagaimana perasaan kalian selama kita belajar matematika pada jam ini. Ada yang ingin mewakili temannya? Marina, perasaannya apa saja? Saya nggak bawa emoticon, biasanya bawa emoticon, tinggal dilihatkan emoticon saya sedang tersenyum, sedang sedih, sedang marah. Marina, atau saya tunjuk? Baik, saya tunjuk. Marina, yang di belakang bisa menunjukkan apa sih perasaannya, apa yang didapat saat belajar ini? Coba kita tunduk. Marina, disebutkan saja. Mari. Ya, baiklah. Ya. Mohon yang lain perhatikan. Biarkan ketika temannya berbicara kita memperhatikan. Senang karena mudah dipahami dan cepat dimengerti. Baik, terima kasih nak. Berarti perasaannya belajar ini sudah senang. Saya merasa senang.
untuk mempelajari pelajaran ini. Ya. Oke.